percaya adik-adik yang di rumah yang menyaksikan bisa diberkati setiap pujian dan juga penyembahan yang ada. Puji Tuhan, adik-adik yang ada, kita persiapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini. Kita naikkan pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan lagu girang-girang yang berkata setinggi-tingginya langit. Adik-adik di rumah pakai gerakan ya. Ikuti kakak-kakak yang ada di depan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, firman Tuhan kudengar. Haleluya. Biar firman Tuhan yang sebentar adik-adik dengar itu boleh tertanam di dalam hati adik-adik yang ada. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik yang ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik tunas remaja. Apa kabar? Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Semuanya juga dalam keadaan yang semangat juga pastinya ya. Semangat karena tadi kan juga sudah memuji dan menyembah Tuhan ya bersama kakak-kakaknya tadi ya yang memimpin. Terima kasih sudah memimpin adik-adiknya kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kakak lebih lanjut nih ya, tapi tunggu, kakak mau tanya dulu. Semua pasti udah siap dong untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Tadi juga kan sudah berdoa ya, sudah mempersiapkan hatinya, sudah mempersiapkan telinganya supaya nanti firman renungan yang kakak bawa, yang Tuhan taruh di hatinya kakak, semua itu nanti adik-adik dengar dan menjadikan panduan untuk kehidupannya adik-adik sekolah minggu dan tunas remaja. Nah, sebelum kakak lebih lanjut lagi nih, kakak sampai lupa loh. Mungkin ada ya adik-adik yang belum kenal sama kakak ya. Terutama mungkin ya adik-adik sekolah minggu. Karena kan kakak kan biasanya itu kan di tunas remaja. Tapi sekarang kakak diberikan kepercayaan sama kakak Novi. Terima kasih ya Kak Novi sudah memberikan kepercayaan buat kakak. Kakak mau berkenalan dulu nih sama adik-adik. Nama kakak itu kakak Joshua. Nah,
Kakak Joshua, terserah adik-adik boleh panggil Kakak Joshua, atau biasanya teman-teman di gereja itu biasanya suka panggil Kakak Joy. Terserah ya, adik-adik mau panggil Kak Joy atau Kakak Joshua, pokoknya terserah. Yang penting kita yang penting udah saling kenalan aja ya. Karena kan kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya. Nah, oke. Sekarang kakak nggak mau memperpanjang lagi, menunda-nunda pemberitaan firman Tuhan. Kakak mau langsung kita terjun ke dalam firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak minta terutama kepada orang tua, biasakan adik-adiknya juga untuk membawa Alkitab dimanapun mereka, terutama ya saat bergereja, bawa Alkitab, dan tentunya juga belajar memperhatikan ya. Jangan cuman dengar aja dari rekaman, tapi dibiasakan juga adik-adiknya, apalagi yang sudah bisa membaca, itu dibiasakan untuk membawa Alkitab sendiri ya. Jangan cuman juga mengandalkan handphone, dibiasakan Alkitab itu dibaca. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum bisa atau belum mahir dalam membaca, mungkin orang-orang tuanya bisa membantu. Yang penting dibiasakan untuk memegang Alkitab saat di gereja. Nah, sekarang kakak mau membawa soal renungan atau pemberitaan firman Tuhan mengenai tema taat kepada orang tua. Nah, kakak nggak akan capek-capek untuk mengingatkan ke adik-adik bahwa betapa pentingnya sekali kita itu untuk taat kepada orang tua. Kalau kakak mau jujur, kakak nggak sempurna, ya. Kakak itu nggak sempurna dalam menjalankan namanya ketaatan. Tapi kakak mau selalu berusaha menjalankan ketaatan itu kepada orang tua kakak, ya. Karena orang tua kakak sayang sama kakak. Nah, bagaimana cara kakak untuk menunjukkan kasih sayangnya kakak kepada orang tua? Ya dengan taat. Apa yang orang tua perintahkan, kakak ikut, kakak dengar baik-baik dan kakak lakukan. Nah, di dalam firman Tuhan, coba ya kita buka di Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Nah, kakak kasih waktu ya untuk buka. Kolose 3 ayat 20. Oke, semua sudah buka ya? Oke, kita baca bersama-sama. Orang tuanya tolong ya bimbing adik-adiknya yang mungkin belum mahir, tolong bimbing. Dan juga adik-adik tunas remaja nih, sudah bisa kan baca Alkitab? Baca Alkitab ya, harus belajar baca Alkitab. Baca Alkitabnya, kita baca dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, tuh adik-adik udah denger ya. Kakak bacain lagi nih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya, Tuhan Yesus memandang indah kalau kita taat kepada orang tua kita. Artinya Tuhan Yesus itu senang kepada kita kalau kita taat. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya taat kepada Tuhan, tapi kita nggak taat ke orang tua. Nah, itu nggak bisa kayak begitu adik-adik. Adik-adik harus taat kepada Tuhan, nomor 1 ya. Nomor 1 paling penting. Nomor 1 terlebih ya, paling utama itu taat kepada Tuhan Yesus. Lalu nomor kedua, taat kepada orang tua, papa sama mama. Lalu sisanya taat kepada orang tua seperti guru di sekolah, orang-orang tua lebih tua dari adik-adik, guru di sekolah minggu, atau juga kakak-kakak sekolah minggu, atau kakak-kakak yang suka ngajar-ngajar ya di sekolah minggu. Itu adik-adik harus taat. Nomor 1 Tuhan, kedua orang tua, dan ketiga orang-orang tua seperti di sekolah atau sekolah minggu di gereja. Nah, tapi kakak mau fokusnya ini taat kepada orang tua, yaitu papa sama mamanya adik-adik. Itu harus taat. Kenapa? Tuhan sudah bilang hal ini indah di mata Tuhan. Artinya kalau adik-adik tidak taat kepada orang tua, bukan saja orang tua adik-adik yang sedih, tapi Tuhan juga sedih. Tuhan akan memandang hal itu tidak baik
kalau adik-adik tidak taat kepada orang tua. Kakak jujur, terkadang-kadang ada saat-saatnya kakak melawan sama mamanya kakak, ya. Kakak kan sudah bilang tadi, kakak itu tidak sempurna, kadang-kadang suka membuat kesalahan. Nah, kesalahannya kakak terkadang yang seperti itu. Kalau mama suruh, Joy, beresin kamar kamu. Kakak kadang bilang, aduh nanti aja, masih capek, masih malas. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya kakak yang sedih. Malah kakak yang jadi, aduh jadi gak enak. Akhirnya kakak minta maaf. Nah, kakak mau adik-adik untuk selalu taat kepada orang tua. Karena itu sangat penting ya. Adik-adik kalau mungkin pernah dengar 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. 10 perintah Allah itu bentuknya kayak nih gimana ya? Aduh, kakak bingung nih. Kayak ini nih lah, kayak dua loh batu ya. Nih, dua loh batu. Seperti inilah ya. Contohnya ini anggap aja batu ya, walaupun ini bukan batu ya. Dua loh batu. Tuhan tulis tuh 10 perintah Allah. 10 perintah Allah untuk umat Israel, dan pada akhirnya kita pelajari, dan ini juga pastinya untuk semua orang di muka bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan taruh 10 perintah Allah saat itu untuk umat-umat Israel. Nah, itu ada tertulis tuh, hormatilah ayah ibumu. Nah, tapi supaya nanti jangan adik-adik berpikir, aduh, jangan-jangan kakak Joy ngarang-ngarang nih, salah nih, jangan-jangan. Nah, kita buka aja ya langsung ya. Yuk, kita buka cepat-cepat di Keluaran 20 ayat 12. Ini yang paling Keluaran tuh pas setelah apa yo? Setelah kejadian ya, bukan setelah bilangan, setelah kejadian. Keluaran ini ceritanya banyak menceritakan tentang Musa. Pasti Tuhan teman-teman adik-adik tahu dong ya, Musa siapa ya? Nabi Musa yang membelah lautan ya. Yang adik-adik pasti tahulah Musa siapa. Nah, kita buka ya di Keluaran 20 ayat 12. Sebentar ya. Keluaran 20 ayat 12. Oke. Semuanya sudah ya? Langsung saja kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, tuh sudah tercatat. Nah, ini di perjanjian lama, berarti sudah lebih lama lagi, beribu-ribu tahun sudah Tuhan ingatkan khususnya untuk umat-umat Israel, dan pada akhirnya untuk kita semua, bahwa betapa penting sekali kita menghormati ayah ibu kita. Kita taat kepada mereka. Karena kalau kita tidak taat, pada dasarnya nanti ya adik-adik, kalau adik-adik tidak taat kepada orang tua, bagaimana adik-adik mau taat kepada Tuhan? Ya, bagaimana adik-adik mau taat kepada Tuhan kalau kepada orang tua yang orang papa mamanya adik-adik yang ada di rumah aja adik-adik nggak mau taat? Percaya sama kakak, sulit untuk taat kepada Tuhan kalau dari awal, dari masa kecil adik-adik tidak belajar taat kepada orang tua. Itu akan sangat sulit sekali. Nah, coba adik-adik bayangkan ya. Adik-adik sekolah minggu sama tunas remaja sudah diberikan makan setiap hari. Semua pasti makan dong ya. Nggak mungkin nggak makan. Bahaya kalau nggak makan. Orang tua ya, om, tante semua pasti dong sama buah hatinya dikasih makan dong. Nggak mungkin. Saya aja nih gemuk nih gara-gara banyak makan. Dikasih makan saya sama mama saya. Nah, adik-adik semua pasti dikasih makan sama orang tua, dikasih pakaian bagus, dikasih sekolah yang bagus, dikasih mainan-mainan ya. Untuk mungkin anak-anak sekolah minggu yang perempuan, boneka Barbie atau ya kakak nggak tahu sih ya mainan anak-anak zaman sekarang kayak gimana ya. Atau mungkin mainan-mainan, kalau kakak dulu tuh pernah dibeliin sama papa sama mamanya kakak, robot-robot. Waduh, seneng banget tuh kakak. Robot-robotnya segede begini kayaknya deh, tinggi. Tiap hari kakak mainin tuh. Nah itu tuh kadang-kadang tuh karena mainan, karena udah kasihkan, mama udah suruh, ayo beresin kamar, kakak nggak mau. Nah salah juga tuh kayak begitu ya. Jangan sampai
barang-barang yang orang tua berikan kepada adik-adik justru membuat kita jadi nggak mau dengerin apa kata mereka ya, karena keasikan mainin ya. Nah, orang tua sudah berikan semua itu. Orang tua udah berikan rumah buat adik-adik. Coba adik-adik bayangkan nih, anak-anak sekolah minggu. Bayangkan papa mama udah sayang banget. Sayang banget. Ya, udah sayang, udah dipeluk-peluk, pokoknya udah disayang-sayang. Tapi kalau disuruh, adik-adik disuruh, ayo kamu beresin kamar, dengerin dong kata mama, dengerin dong kata papa. Tapi adik-adik cuma bilang, ah nanti aja, males. Aduh, nanti aja gak mau. Coba adik-adik bayangkan gimana tuh perasaannya papa sama mama. Kakak yakin pasti sedih. Kakak dulu pernah sekali gak taat sama mamanya kakak ya. Terus satu kali, mungkin karena kesalahan yang kakak buat itu besar banget, itu sampai mama nangis. Aduh, kakak waktu itu merasa bersalah sekali ya. Kakak gak tega loh. Mama kakak yang udah ngelahirin kakak sakit-sakit. Orang tua, mama nih ya, ibu ya, untuk adik-adik terutama ya, saat melahirkan kita, itu rasanya sakitnya luar biasa. Kalau mama kakak pernah bilang, rasanya sudah kayak mau mati. Karena sakitnya begitu luar biasa. Papa-papanya adik-adik juga bekerja di luar sana, panas-panas. Yang penting pikirannya udah, yang penting buat anak, rela papanya kerja di luar sana, mungkin sampai luka-luka tangannya, sampai kepanasan, kehujanan, supaya cuman buat ngasih makanan ke adik-adik. Bayangin mereka kesulitan yang mereka alami, tapi mereka lakukan cuman buat adik-adik semua, supaya adik-adik bisa menikmati hidup yang layak, hidup yang enak. Ya, mama yang setengah mati buat melahirkan kita, juga setiap hari harus beresin rumah, masak buat kita, itu capek loh adik-adik. Itu adik-adik harus menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Taat. Saat dibilang melakukan ini, melakukan itu, selama ya yang disuruh orang tua adik-adik semua sesuai dengan perintah firman Tuhan ya, sesuai di dalam firman Tuhan, apa yang disuruh itu benar dan di mata Tuhan, adik-adik harus ikuti, turuti. Seperti bersihin kamar, ya harus, itu baik dong ya kan. Bersihin kamar. Kalau misalkan masih main keluar nih, kalau sekarang nggak boleh ya main keluar ya, karena kan dunia kan lagi ada virus ya, nggak boleh main-main keluar. Awas kalian kalau main-main keluar ya, sakit nanti. Tapi dulu ya, sebelum ada virus corona nih, tahun-tahun sekarang, tahun-tahun lalu kan mungkin suka main-main keluar. Kakak dulu suka banget tuh main di komplek di luar, senang banget. Di luar sana kakak main di komplek, tapi biasanya jam 9 malam udah disuruh pulang. Jadi kakak ini suka main malam tuh, dari jam 5 sore, jam 4 sore, keluar main di komplek, lari-lari, main polisi maling, tak benteng. Tapi jam 9 malam harus pulang. Kalau nggak, papa sama mamanya kakak itu marahnya minta ampun. Karena papa mama nggak mau dong anaknya masa malam-malam keluyuran, nggak lucu gitu. Dan kakak ikuti. Nah, kakak berharap adik-adik semua di sini mau menghargai pengorbanannya papa sama mamanya adik-adik semua. Mereka tuh sayang loh sama adik-adik. Bayangin pengorbanan yang mereka lakukan untuk adik-adik itu besar banget. Besar ya. Untuk adik-adik sekolah minggu juga ya, yang mendengar, taat ya ke orang tua ya adik-adik. Jangan lawan. Sekali-sekali kamu melawan adik-adik sekolah minggu, kalau kamu didisiplin, ya udah, jangan nangis. Karena kesalahannya kamu ya. Orang tua juga kan pasti harus mendisiplin adik-adik ya. Karena semua itu buat kebaikannya adik-adik. Percaya sama kakak, apa yang mama sama papa adik-adik ngomong itu semua buat kebaikan ya, untuk kebaikannya kita. Nah, selanjutnya nih, secara cepat aja kakak mau kasih tunjuk nih beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang taat sama orang tua. Siapa tuh? Nah, yuk kita buka yuk di Kejadian 37. Ini kita mundur lagi nih dari Keluaran sebelum Musa nih. Kejadian 37. Pasti adik-adik sekolah minggu sama tunas remaja kan udah pinter-pinter, pasti tahu ini siapa. Yuk kita buka Kejadian 37 ayat 12 dan ayat 4 sampai ayat 14. Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Kali ini kakak bacakan saja karena ini panjang ya.
Ayo baca, nggak usah ikut baca sama kakak, tapi nggak usah keluarin suara ya sama kakak, tapi ikut baca, ikut ngeliat. Yuk, 3, 2, 1. Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Yakub berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Nah, singkatnya aja, adik-adik pasti tahu dong siapa itu Yusuf kan? Yusuf itu, waduh panjangnya aku mau ceritain. Intinya itu ya, Yusuf itu memiliki karunia, talenta untuk menafsirkan mimpi. Aduh, ini bahasanya emang agak sulit, kakak minta maaf ya. Tapi intinya Yusuf ini dia itu di Mesir, dia itu dikaruniakan Tuhan untuk membaca mimpi. Jadi kalau ada mimpi tuh Yusuf bisa tahu artinya ya. Nah, Yusuf dia itu punya beberapa saudara-saudara ya, saudara-saudaranya Yusuf. Nah, satu kali saudara-saudaranya itu lagi mengembalakan kambing domba ayahnya Yusuf siapa yo? Namanya Yakub ya. Ayahnya Yusuf bukan Zulfikar, tapi Yakub. Jangan salah ya. Ayahnya Yusuf namanya Yakub, atau dipanggil juga Israel kalau di dalam ayat sini ya. Yakub atau Israel. Nah, saudara-saudaranya Yusuf lagi mengembalakan kambing dombanya di dekat Sikem. Nah, si Israel atau Yakub, ayahnya Yusuf, dia bilang, "Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Kamu coba ke sana, kamu cek saudara-saudaramu." Apa yang Yusuf bilang? Di ayat 13. Yusuf cuma jawab, "Ya Bapa." Di sini nggak dibilang, Yusuf bilang, "Aduh nanti dulu papa, aku lagi main-main nih di padang gurun, aku lagi main-main air, nanti aja lah, 1 jam 2 jam lagi, aku capek jauh." Ya, zaman dulu tuh nggak ada motor, nggak ada mobil. Jadi kakak bisa bayangkan mungkin jarak rumahnya Yusuf ke Sikem, tempat saudara-saudaranya lagi ada menggembalakan kambing domba, itu jaraknya lumayan jauh. Kakak nggak tahu ya berapa ya. Mungkin kalau ada orang tua yang tahu mengenai itu ya mungkin bisa diberitahu. Nah, itu cukup jauh. Belum ada mobil, belum ada juga motor. Jadi naik apa? Ya naik otomatis naik onta ya. Binatang onta tahu dong ya, yang punuknya 2 tuh. Naik onta atau mungkin Yusuf juga bisa jadi jalan kaki. Jauh itu loh. Yusuf bisa saja dia menolak, dia bilang, "Jauh, capek papa. Bagaimana kalau Yusuf lagi jalan tiba-tiba ada binatang buas? Papa mau tanggung jawab." Nah, tapi Yusuf nggak bilang kayak gitu. Yusuf cuma bilang, "Ya Bapa." Yusuf mengikuti apa kata papanya. Dia taat. Ya. Nah, ini adalah karakter anak Tuhan yang baik. Saat disuruh, dia nggak membantah, dia nggak nyaut, nggak mau. "Apa sih, mama nggak jelas nyuruh-nyuruhnya? Apa sih papa nggak jelas nyuruh-nyuruhnya?" Tapi dia cuma jawab, "Oke papa, iya aku ikut kata papa." Dan dia pergi. Nah, selanjutnya nih, itu kan Yusuf ya. Satu lagi nih kakak kasih tahu ya. Nah, pasti adik-adik juga tahu lah ini siapa ya. Raja Israel yang sangat terkenal sekali ya. Pasti adik-adik sering juga pasti dengarnya ya. Di 1 Samuel 17 ayat 17 dan 20. Saya pasti sudah tahu ya, Raja Daud. Raja Daud itu terkenal sekali. Malah salah satu tokoh favoritnya kakak kalau di Alkitab. Ya, dia itu sahabatnya Tuhan. Tuhan tuh sangat sayang kepada Daud. Kenapa? Karena Daud ini dia taat dan mengasihi Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang Tuhan itu sama Daud sudah seperti sahabat, atau ya pokoknya dekat lah Tuhan dan Daud, hubungan Tuhan dan Daud. Karena Tuhan sangat sayang sekali kepada Daud. Karena Daud itu begitu mengasihi Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Nah, kakak kan tadi sudah bilang, bagaimana mau taat kepada Tuhan kalau nggak taat kepada orang tua? Daud ini dia taat kepada orang tuanya. Makanya kenapa dia taat kepada Tuhan? Nah, kita baca yuk, langsung yuk di ayat di 1 Samuel 17 ayat 17 dan 20. Kakak bacakan lagi ya. Adik-adik simak dan perhatikan baik-baik. Ayat 17.
Isai, ya Isai itu papanya Daud ya. Isai papanya Daud. Kalau papanya Yusuf siapa? Yakub, jangan lupa ya. Papanya Yusuf Yakub, papanya Daud itu Isai. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untukmu, kakak-kakakmu, bertih gandum ini, sefa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Nah, ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Tuh. Nah, ceritanya Daud ini punya 3 kakak yang lagi ikut perang. Perangnya ini nih melawan Goliat yang raksasa yang badannya tinggi banget. Kakak juga dengarnya ngeri juga gitu. Tinggi banget. Nah, 3 kakaknya Daud ini yang paling besar namanya Eliab, yang paling tua Eliab. Anak kedua itu Abinadab dan ketiga Syama. Nah, Eliab, Abinadab sama Syama ini lagi pergi berperang. Nah, papanya Daud, Isai bilang, nih kamu tolong kasih persediaan makanan untuk kakak-kakak kamu ke medan perang. Dan juga jaraknya kakak yakin tuh gak jauh, itu bukan yang deket loh. Mungkin ya, bukan yang deket kakak yakin. Mungkin butuh waktu yang lama untuk mencapai tujuan itu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga. Dia lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai, papanya. Seperti yang diperintahkan, jadi gak kurang-kurang. Nah, adik-adik saat menaati peraturan orang tua, gak boleh kurang-kurangin. Apalagi misalkan kita bicara soal beresin kamar deh, gak boleh berantakan. Saat dibilang beresin kamar, ya diberesin. Nggak boleh cuma, ya udah deh bagian lantainya aja, kasurnya emang nggak usah. Nggak bisa kayak begitu. Seutuh, harus utuh taatnya. Seperti yang orang tua adik-adik bilang. Ya, jadi nggak boleh dikurang-kurangin. Itu namanya nggak taat. Namanya itu curang namanya. Nggak boleh, harus taat ya. Sama kayak guru di sekolah kalau bilang harus taat, nggak boleh nyontek, ya nggak boleh nyontek. Udah, jangan macem-macem. Awas kamu macem-macem. Nah, Daud dia begitu. Jadi kita melihat Daud sama Yusuf, mereka itu mempunyai, sudah dari masa kecilnya mereka, mempunyai kriteria-kriteria anak-anak Tuhan yang taat. Karakter-karakter anak Tuhan yang taat kepada orang tuanya. Makanya kenapa Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Dan apa yang terjadi pada masa depannya Yusuf dan Daud, mereka itu diangkat loh. Jadi orang-orang hebat. Raja Daud diangkat jadi Raja Israel. Bayangkan, Raja Israel untuk menggantikan Raja Saul, ya. Sedangkan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri atau orang kedua di Mesir. Hebat loh itu. Bayangin, mereka karena mereka taat kepada orang tua dan mereka juga taat kepada Tuhan Yesus, mereka masa depannya Tuhan persiapkan dengan begitu luar biasa. Kakak yakin dan kakak berdoa kalau supaya adik-adik semua tumbuh menjadi anak-anak yang satu, takut kepada Tuhan Yesus, takut kepada Tuhan Yesus, dan kedua taat kepada orang tua. Dan kakak yakin masa depannya adik-adik semua itu akan Tuhan kasih yang the best, terbaik. Tuhan pasti akan memberikan terbaik untuk anak-anak Tuhan, ya. Untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin lagi sudah di TK, di TKB atau mungkin yang belum sekolah. Untuk anak-anak tunas remaja yang udah kelas SD, udah kelas SMP ya, SMP, SMA kan ada tunas remaja. Semua pasti Tuhan persiapkan. Asal apa? Takut kepada Tuhan nomor 1, dan kedua, taat kepada orang tua. Jadi, mari anak-anak sekolah minggu sama juga anak-anak tunas remaja, mari kita bangun sikap untuk taat ya. Untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau mama suruh, papa suruh apa, nggak ada yang namanya nangis-nangis. Nggak ada yang merengek-rengek, meronta-ronta sampai kakak tuh nggak suka ya, jujur. Kalau ngeliat anak disuruh orang tua, misalkan nih, lagi ke mall ya, anak-anak kecil nih, lihat mainan, mau, bilang, mama, papa mau. Mama papanya nggak ada duit, bilang nggak bisa beli, langsung merengek-rengek, berguling-guling di lantai. Guling-guling di lantai sampai nangis-nangis. Kakak paling gak suka anak yang kayak begitu. Karena itu gak menunjukkan sikap yang taat kepada orang tua. Ya,
Dulu kalau kakak begitu, aduh, kamu jangan tanya. Di pulang, papanya kakak dulu punya tongkat kayu yang sebesar, panjangnya segini, panjang banget tongkat kayu. Kalau kakak nggak taat sama papa sama mama, itu orang tuanya kakak, papa ya, langsung bawa kakak ke kamar, dipukul kakak di pantatnya. Sakit banget itu. Tapi akhirnya tahu nggak, kakak bersyukur. Kakak jujur bersyukur sekali. Orang tua kakak keras, disiplin sama kakak. Ya mungkin adik-adik sekolah minggu merasa, kok papa mama begini, papa mama kok nggak mau beliin mainan ya. Kakak adik-adik, kalau papa bilang belum ada uangnya, denger ya. Jangan sekali-sekali merengek-rengek, teriak-teriak, sampai marah-marah. Itu nggak bagus ya. Jangan seperti itu. Belajar untuk ikuti apa kata papa sama mama ya. Nah, kakak nggak akan nambah-nambahin panjang lebar. Kakak cuman berharap adik-adik yang mendengar ini, kakak tahu kakak nggak sempurna. Kakak juga mungkin cara memberitakan firman Tuhannya masih butuh belajar. Kakak minta maaf. Tapi kakak cuman mau berdoa untuk adik-adik semua tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang takut akan sama Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu yang takut, anak-anak sekolah tunas remaja yang takut akan Tuhan. Dan juga takut kepada orang tua. Yang taat kepada orang tua. Maaf ya, takut kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Ya, terutama untuk anak-anak tunas remaja ya. Penting sekali untuk mempunyai sikap taat. Kalian tunas remaja kan mungkin jarak umurnya udah SMP, ada yang juga SMA, mungkin ada yang masih udah SD. Kalian udah beranjak-anjak dewasa. Kalau kalian tidak mempunyai sikap yang taat, terutama ya untuk anak-anak tunas remaja, orang-orang itu tidak akan suka. Kalian ke depannya nanti akan kuliah, kalian juga akan bekerja. Percaya sama kakak, kalau kalian bekerja, kalian di dunia pekerjaan, kalian nggak taat, nggak ada orang yang mau pakai. Itu pengalamannya kakak. Jadi belajar buat taat. Untuk anak-anak sekolah minggu juga, belajar untuk taat. Jangan nangis-nangis kalau disuruh. Ya, belajar untuk taat. Nah, oke. Sekarang yuk, kita tutup Alkitab kita dan kita ambil posisi berdoa yang benar. Posisi berdoa yang benar itu lipat tangan dan tutup mata. Yuk, orang tua juga kalau mau ikut berdoa boleh. Yuk, adik-adik sekolah minggu dan tunas remaja, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Biar kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semua itu menjadi panduan untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Terutama juga untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak tunas remaja di GPDI Kedoya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka ketaatan kepada orang-orang tuanya. Tuhan selalu mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kepada anak-anak tunas remaja bahwa betapa pentingnya untuk taat kepada orang tuanya masing-masing. Biar kiranya Engkau selalu memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kepandaian ya Tuhan. Biar kiranya dalam pendidikan mereka di sekolah, dalam juga lingkungan bermainnya mereka ya Tuhan, mereka bisa menjadi contoh dan bisa menjadi anak Tuhan yang terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan Tuhan, terakhir kami mendoakan untuk orang tua masing-masing anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, untuk papa mamanya mereka ya Tuhan. Tuhan berkati terutama dalam kondisi corona ini, pandemi virus corona ini ya Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak pasti yang terjadi ya Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak enak yang terjadi ya Tuhan. Tapi kami percaya semua itu terjadi atas seizinnya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, Tuhan urapi dan Tuhan berkati orang tua anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja ya Tuhan. Pekerjaannya mereka ya Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan berikan hasil yang terbaik ya Tuhan. Kalau mereka mungkin akhir-akhir ini mengalami tersendat-sendat dalam bisnis usahanya mereka Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mohon Tuhan sertai mereka semua. Biar kiranya pekerjaan mereka semua berada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Engkau selalu akan mencukupi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Dan
Kami akan tutup doa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami akan berjanji kami akan selalu menjadi anak Tuhan yang taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ya udah itu sudah selesai. Sekarang kakak mau pamit dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau kakak Joy, kakak Joshua mungkin ada kata-kata yang kurang enak atau mungkin kurang jelas atau juga mungkin galak tadi, kesannya kakak galak, kakak minta maaf ya. Semangat terus anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Kita ketemu lagi di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.